Kembali lagi ya di training hari Sabtu, training Grid Room teman-teman ya. Jadi ini ada gabungan beberapa agensi teman-teman. Nah, sebentar lagi kita akan mulai teman-teman ya. Ini sambil menunggu sudah ada 8 peserta nih, lumayan. Oke, sambil nunggu enggak apa-apa lah, tak mulai aja ya. Oke teman-teman, jadi kali ini adalah training asuransi jiwa tradisional dan unit link teman-teman ya. Jadi pastikan Anda ikut ini dulu, baru ikut yang produk-produk lain teman-teman. Karena ini adalah produk ibaratnya training yang pertama kali. Supaya Anda paham dulu sebelum mengikuti training produk. Oke, tanpa panjang-panjang teman-teman ya, biar nanti cepat selesai juga. Saya langsung mulai aja. Nah, teman-teman, jadi jenis produk asuransi jiwa itu dibagi menjadi dua. Kita bagi dua dulu, teman-teman ya. Nah, yang pertama adalah asuransi tradisional dan asuransi unit link, teman-teman ya. Nah, untuk asuransi tradisional mungkin sudah ada yang sering dengar ya, sama unit link itu juga sering dengar sekali. Nah, asuransi tradisional, teman-teman, itu dibagi dua lagi. Jadi ada yang nilai tunainya dijamin sama yang tanpa nilai tunai nih. Ya kan? Nah, tanpa nilai tunai itu seperti asuransi mobil, teman-teman ya. Nanti kita ada produknya di Prudential juga. Oke, jadi pertama-tama nih kita bahas satu-satu, teman-teman ya. Nah, asuransi yang tradisional yang tanpa nilai tunai dulu. Biasa disebut asuransi berjangka, teman-teman ya. Nah, jadi setoran preminya itu hanya untuk membiayai biaya saja, jadi biaya akuisisi dan biaya asuransi. Jadi tidak ada nilai tunai ya kan, tidak ada kepastian bahwa nanti di tahun berapa ada nilai tunai sekian, enggak ada teman-teman ya. Jadi ini bayar ibaratnya uangnya hangus kayak gitu. Nah, yang kedua, nilai preminya relatif lebih rendah di awal kepesertaan. Karena memang tanpa ada nilai tunai, teman-teman ya, otomatis premi pasti lebih murah. Tapi nanti teman-teman ya, seiring dengan bertambahnya usia, ya kan, itu nanti akan naik teman-teman ya, preminya. Oke, yang ketiga, nilai preminya akan naik teman-teman ya setiap tahun yang seperti tadi aku omongkan berdasarkan usia memang ya. Nah, terus cocok untuk jangka pendek kurang dari 10 tahun. Jadi kalau mau ambil yang pendek-pendek teman-teman ya, sementara yang penting ada dulu. Sebentar ya, saya mute dulu. Nah, yang penting kalau mau ada kesehatan dulu ya kan, kita bisa teman-teman ya ambil di produk kita namanya PSS atau Pru Solusi Sehat. Jadi kalau budgetnya lagi tipis teman-teman ya, nah itu bisa ambil PSS dulu. Yang penting ada proteksinya. Tapi kalau misalkan dia mau ada nilai tunainya, harus ambil ke yang unit link teman-teman ya. Jadi asuransi tradisional yang tanpa nilai tunai ini seperti asuransi kendaraan kita teman-teman ya. Jadi pokoknya nggak kepake sama kepake tiap tahun hangus, tidak ada nilai tunainya. Nah, ada lagi nih asuransi tradisional ya kan yang pakai nilai tunai. Jadi nilai tunainya dijamin teman-teman ya. Yang pertama, premi yang di-store itu akan membentuk nilai tunai yang berfungsi untuk membayar biaya asuransi. Ya kan? Jadi ke depannya nanti biaya asuransinya dipotong teman-teman ya. Nah, di awal kepesertaan nilai preminya lebih tinggi daripada asuransi yang awal tadi. Ya kan? Karena ini dijamin teman-teman ya, nilai tunainya nanti ada. Nah, preminya itu tetap ya kan dari awal hingga akhir kontrak. Nah, pembayarannya itu biasanya macam-macam teman-teman ya. Ada yang cuma 5 tahun aja, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun. Tergantung produknya teman-teman. Tiap produk beda-beda ya. Yang kemudian cocok untuk jangka panjang. Jadi di atas 10 tahun pastinya teman-teman ya. Karena kenapa? Karena kita bayar tabung ini 5 tahun ya kan, bayar 5 tahun aja bisa sampai umur 99 untuk warisan. Yang kedua bisa untuk PCB ya yang 88 itu sampai usia 88 tahun juga. Nah, ini contohnya teman-teman. Kalau Pro Cinta bayarnya 10 tahun aja teman-teman ya, yang mungkin sudah tahu juga PCB 88 sama Pro Warisan. Tetap ada kita. Jadi nilai tunainya dijamin teman-teman ya, enggak harus nunggu sampai usia tertentu kita ambil, enggak usah teman-teman ya. Kita ambil sewaktu-waktu pun ada nilai tunainya juga. Jadi nanti kalau buat ilustrasi ada tabelnya teman-teman ya, nilai tunainya berapa dan itu fix teman-teman ya, kayak gitu. Oke. Nah, jadi tradisional seperti itu tadi teman-teman ya, ada dua.
Jadi yang tanpa nilai tunai sama yang pakai nilai tunai. Nah, yang kemudian nih, kita masuk teman-teman ya ke asuransi yang unit link. Nah, unit link teman-teman, kita ada produk namanya PGB, Prulink Generasi Baru ya, atau PSGB. PSGB itu apa? Yang versi syariah teman-teman. Jadi cuma tambah S aja. Kalau PGB berarti pastikan Anda lisensi AAJI ada teman-teman ya. Kalau PSGB harus AASI yang sertifikat apa lisensi untuk syariah teman-teman. Nah, asuransi unit link itu apa? Produk asuransi teman-teman ya, plus investasi yang bersifat fleksibel. Jadi sifatnya fleksibel, nanti akan saya bahas teman-teman ya. Nanti dicatat fleksibel ini sehingga nasabah dapat merancang polisnya sesuai dengan tujuan keuangannya. Gitu. Nah, maksudnya seperti apa? Kayak gini teman-teman ya. Nah, ini tak keluarin semua. Jadi ada 5, teman-teman. Yang pertama ini contohnya ya. Polisnya kita rancang mau untuk warisan saja. Itu bisa, teman-teman. Untuk proteksi pendidikan saja bisa juga. Untuk proteksi pensiun ya kan, itu juga bisa. Proteksi pendapatan keluarga yang sering kita dengar kan, itu juga bisa teman-teman. Sama proteksi aset. Nah 5 ini teman-teman ya, ini juga makanya enggak harus satu produk saja. Ini bisa dikombin teman-teman ya. Pokoknya disesuaikan sama kebutuhannya nasabah. Itu. Nah Pak, saya masih bingung nih ya kan. Nah nanti ada kita contohnya teman-teman ya. Jadi masing-masing produk itu nanti ada sendiri-sendirinya. Nah, semua tahap kebutuhan finansial teman-teman ya itu dalam satu polis. Jadi misalkan orang itu mau buat proteksi pendidikan saja, enggak apa-apa teman-teman ya. Enggak harus proteksi pendidikan sama kesehatan dicampur. Boleh buka 2 polis teman-teman. Oke, kita masuk nih ya. Nah, untuk ketentuan umum, yang pasti mata uang polisnya teman-teman ya, rupiah sama US dollar saja. Ya kan? Nah, minimum preminya kalau rupiah 4,8 juta per tahun atau 400.000 per bulan. Jadi kalau misalkan bayarnya tahunan, apakah lebih murah, Pak? Itu. Enggak, jadi sama saja. Oke. Nah, kalau USD-nya minimum 1000 US, teman-teman ya. Maksimum premi tidak ada. Jadi mau nabung berapapun orangnya bisa. Pokoknya nanti kena tabel medical, teman-teman ya kalau kebanyakan. Terus kemudian usia masuk tertanggungnya yaitu 1 sampai 70 next birthday teman-teman ya. Jadi kalau anak kecil masih usia 2 bulan, 3 bulan itu sudah dianggap umur 1 karena next birthday teman-teman ya. Gitu. Usia masuk maksimal 70 tahun teman-teman. Nah, untuk usia masuk pemegang polis minimal umur 21 tahun atau 18 tahun kalau sudah menikah. Kalau belum harus 21 teman-teman ya. Nah, biaya asuransinya tetap jalan terus sampai tertanggung usia 99 tahun nih. Karena masa perlindungannya sampai juga 99 teman-teman ya. Kalau masa perlindungan jalan terus, otomatis biaya asuransi itu juga muncul terus teman-teman ya, mengikuti. Pembayaran premi ada teman-teman ya, tahunan, semester, triwulan, bulanan. Jadi ada 4. Sama teman-teman ya, untuk tradisional pun juga cara bayarnya juga bisa teman-teman ya, tahunan, semesteran, triwulan, bulanan. Gitu. Ketentuan jenis, nilai, dan masa pertanggungan. Oke, ini suara saya jelas ya, karena unstable teman-teman ya internet. Oke, saya lanjut lagi nih. Nanti kalau ada kurang jelas, teman-teman bisa bantu chat ya di kolom chat ini. Tapi juga kalau ada mau pertanyaan, nanti bisa di chat juga. Kita akan bahas teman-teman ya di akhir sesi nanti. Nah, terdiri dari 2 bagian teman-teman. Jadi, polis unit link itu ada 2. Yang pertama adalah manfaat dasar atau jiwa teman-teman ya. Ini yang sifatnya wajib. Jadi, kalau mau beli asuransi kesehatan ya kan, jadi harus ada jiwanya dulu. Oke. Nah, manfaat tambahannya baru yang kartu rumah sakit PPh-nya itu teman-teman ya. Terus saya lanjut lagi. Nah, jenis manfaatnya ada 5 teman-teman ya. Pokoknya dari semua asuransi ya kan, di mana-mana ya kan, itu manfaatnya cuma ada 5 teman-teman untuk jiwa ya. Jadi pertama meninggal dunia, yang kedua sakit kritis, yang ketiga perawatan rumah sakit teman-teman ya, yang keempat cacat atau pembebasan premi teman-teman ya, yang terakhir. Nah cuman istilahnya kalau di
itu lebih murah daripada nanti kita masa cover-nya sampai 99 tahun kayak gitu, sampai 85 tahun itu lebih panjang, lebih mahal. Kalau untuk contoh ya teman-teman ya, untuk rumah sakit ya kan, kalau Anda buat ilustrasi usia 55 tahun ya, sampai masa cover 55 sama 85 tentunya preminya berbeda teman-teman. Dan itu semuanya dikembalikan ke kebutuhannya nasabah, kayak gitu. Oke, nah ini ada contohnya teman-teman ya. Jadi ibarat ya kan, kalau beli asuransi itu seperti beli nasi campur teman-teman ya. Jadi ada namanya manfaat dasar yang wajib tadi, sama manfaat tambahan nih, yang namanya rider teman-teman ya. Ini yang optional. Jadi seumpama orang ini mau ngambil jiwa saja teman-teman ya, bisa apa enggak? Bisa. Kalau orangnya mau ngambil manfaat yang rider teman-teman ya, tanpa jiwanya, tanpa manfaat dasar maksudnya, bisa atau enggak? Enggak bisa teman-teman ya. Oke, kita bahas satu-satu nih. Jadi di manfaat tambahan atau ridernya ini teman-teman ya, itu dibagi yang pertama ada tadi namanya manfaat meninggal. Produknya kalau di kita ada namanya link term teman-teman ya. Nah nanti bisa sambil belajar juga. Ini ada manfaat kecelakaan, kita ada namanya PAD plus, PADD, dan TPD. Terus ada manfaat kondisi kritis teman-teman ya. Ini tak bukain semua aja. Oke, nah jadi kita manfaat kondisi kritis teman-teman ya, itu ada 3 juga. Sisi B61 yang kita paling laris lah ya istilahnya. Terus ESCC ya kan, sakit kritis untuk yang awal teman-teman ya, yang early. Terus GCC teman-teman ya, untuk sakit kritis untuk anak-anak. Nah, terus ada manfaat bebas premi teman-teman ya. Ada pro payer, pro waiver, spouse payer, spouse waiver, dan parent payer teman-teman. Kemudian yang terakhir ada manfaat kesehatan, ada contohnya Prumed, PHS Plus, PPH Plus, sama CHC teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, dari 5 manfaat ini ya kan, kita yang bahas cuma 3 saja. Jadi yang pertama manfaat meninggal itu link term, yang kedua manfaat kondisi kritis itu CCB61, sama yang ketiga manfaat kesehatan kita yaitu PPH Plus teman-teman ya. Nah, masing-masing ini nanti ada produknya, ada trainingnya sendiri-sendiri teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti perhatiin jam 10 ini kan ada 2 tadi ya. Ya yang satunya bahas tentang link term teman-teman. Nah, nanti jam 1 ada training lagi bahas tentang CCP sama PPH Plus teman-teman ya. Nanti bagi teman-teman yang mau ikut yang jam 1 pilih dulu yang kesehatan dulu teman-teman ya. Nah, nanti minggu depan bisa ikut lagi yang jam 10-nya live cover sama yang sakit kritis untuk jam 1-nya. Oke. Nah, ini teman-teman ya, saya lanjut lagi. Jadi manfaat dasar ya kan dari PGB tadi. Tadi kan ada 2 nih, manfaat dasar sama manfaat tambahannya yang rider tadi. Nah, kita bahas dulu yang manfaat dasar itu apa saja. Yang pertama teman-teman, itu mengcover tentang meninggal ya kan. Jadi semua penyakit dan kecelakaan teman-teman ya, itu di-cover semua, dibayarkan dengan UP dasar teman-teman ya. Jadi nanti kalau misalkan sampai terjadi resiko, UP-nya itu dasarnya keluar. Jadi misalkan punya UP-nya 500 juta atau 1 miliar lah ya, biar gampang. 1 M gitu ya. Nah, terus ada nilai tunainya nih. Ada misalkan ada berapa ratus juta gitu ya, nanti keluar kecelakaan itu kan macam-macam. Bisa kecelakaan di lalu lintas, teman-teman ya. Bisa kecelakaan di mana namanya di rumah pun juga bisa, teman-teman ya. Jatuh dari tangga itu sudah dianggap kecelakaan, teman-teman. Nah, terus untuk manfaat jatuh tempo ya kan. Maksudnya apa? Jadi teman-teman, kalau misalkan usia 99 nih ya, masih sehat, ini UP-nya manfaat dasarnya cair, teman-teman. Jadi jika tertanggung utama mencapai usia 99 tahun, dan polisnya aktif teman-teman, ya kan, dan dibayarkan, itu UP dasarnya sama nilai tunainya cair semua. Itu nilai tunainya jika ada teman-teman ya. Kalau orangnya sudah cuti premi ya kan, enggak bayar, terus nilai tunainya tinggal sedikit, ya keluarnya sedikit saja, kayak gitu.
Saya lanjut ya. Bentar. Oke, teman-teman ya, sambil ini saya foto dulu pesertanya, teman-teman ya. Biar untuk laporan dulu. Bentar. Oh, oke, teman-teman. Ini sudah saya foto. Terus saya lanjut lagi ya. Nah, penentuan premi teman-teman ya dan masa pembayaran nih. Jadi ada 3 jenis premi teman-teman. Yang pertama premi berkala atau untuk premi asuransinya teman-teman ya. Yang kedua ini adalah premi saver. Ya kan atau kita biasanya sebut dengan ini ya invest teman-teman ya, tabungannya. Nah, yang ketiga premi top up atau sewaktu-waktu. Nah, kalau di ilustrasi teman-teman ya, atau teman-teman punya polis ya kan, itu cuman ada 2 saja, yaitu premi berkala sama premi saver teman-teman ya, itu yang rutinnya. Kalau misalkan nggak mau pakai premi berkala, bisa nggak cuman ambil saver aja? Nggak bisa teman-teman ya, karena premi berkala ini untuk mengambil manfaat asuransinya. Tapi sebaliknya teman-teman ya, kalau mau premi berkala saja tanpa mau tabungan bisa nggak? Tanpa premi savernya? Itu bisa. Kayak gitu ya. Nah, terus teman-teman ya, itu ada namanya saldo nilai tunai nih. Ya kan itu ditentukan oleh apa aja? Pertama, komposisi premi teman-teman ya. Semakin premi berkalanya full teman-teman ya. Jadi tanpa saver, otomatis nilai tunainya teman-teman ya itu pasti lebih sedikit daripada orang yang menabung dengan premi saver. Karena premi saver teman-teman ya itu tidak ada potongan besar teman-teman ya kayak gitu. Nah, terus masa pembayarannya itu juga menentukan nilai tunai teman-teman. Kalau misalkan orang yang mana teman-teman ya. Kita ada nilai tunai apa namanya fund ada 3 teman-teman ya, ada saham, pasar uang sama obligasi teman-teman ya. Nah, nanti kita bahas di slide berikutnya teman-teman ya, itu nanti ada. Nah, untuk nilai tunai teman-teman ya, itu dibutuhkan review berkala. Jadi setiap tahun teman-teman, nasabah itu akan menerima email ya kan. Jadi isi polisnya ini nilai tunainya ada berapa, itu pasti nanti kelihatan teman-teman ya. Nah, kalau misalkan agennya dikasih tahu enggak Pak ini? Bisa teman-teman ya, nanti dapat juga di aplikasi Proofforce itu. Jadi nanti teman-teman bisa download sendiri ya kan. Teman-teman nanti bisa cek dan itu bisa dibuat tools teman-teman ya ke calon nasabah, maksudnya ke nasabah yang lama ya kan, untuk reselling lagi teman-teman. Kayak gitu ya. Saya lanjut lagi nih. Nah, untuk premi teman-teman, itu ada 2 tadi ya. Yang pertama premi berkala sama saver. Di premi berkala teman-teman ya, itu ada namanya bonus ya kan. Bonus ini namanya booster investasi teman-teman ya. Nah, booster investasi itu seperti apa? Nanti ada slide-nya di belakang habis gini teman-teman. Nah, kalau misalkan seumpama enggak mau booster investasi gimana? Sifatnya bonus teman-teman ya. Jadi saya rasa kalau misalkan setiap kita dikasih bonus pasti mau teman-teman ya. Kasih diskon gitu pasti mau juga. Nah, jadi teman-teman ya, dari premi berkala sama saver itu ada namanya biaya akuisisi nih. Oke. Nah, biaya akuisisinya berapa nih? Kita lihat teman-teman ya. Nah, tahun pertama dan tahun kedua biaya akuisisinya 70% untuk yang premi berkala teman-teman ya. Kita lihat dulu yang premi berkala nih. Nah, biaya akuisisi 70% teman-teman ya. Ini adalah biaya untuk komisi kita teman-teman ya, biaya untuk perusahaan. Jadi uang yang nasabah setor teman-teman ya, misalkan ambil eee, premi 1 juta nih ya kan sama kita ya kan. 1 juta ini teman-teman kepotong 70%. Jadi yang masuk ke nilai tunainya nasabah itu hanya 300.000 saja. Yang 700 nih.
Kayak gitu ya. Oke, teman-teman ya, tadi sempat terputus bentar. Bentar ya, saya lanjut lagi. Bentar ya, teman-teman. Oke, ini udah lancar lagi. Oke. Ini ada yang bocor ya. Sebentar, sebentar. Oke, udah aman ya. Oke, teman-teman, sorry ya. Ini ada gangguan, teman-teman ya, di WiFi-nya. Padahal udah paling cepet nih. Tapi masih error ya, biasa. Nah, kemudian teman-teman, untuk tahun ketiga sama 4 sama 5, teman-teman ya, untuk premi berkala, biaya akuisisinya itu cuma 20%, teman-teman. Jadi nilai tunai yang masuk itu adalah 80% nih. Oke, jadi cuma dipotong 20% saja untuk tahun ketiga sama sampai kelima. Di mana 5%-nya teman-teman ya, itu masuk ke kantong kita teman-teman ya, komisi agent kayak gitu. Nah, terus untuk tahun ketiga sampai kelima teman-teman ya, di premi saver-nya itu juga kepotong 5%. Jadi untuk premi saver tidak ada perubahan teman-teman ya. Nah, untuk tahun ke-6 sudah tidak ada potongan teman-teman ya untuk premi berkalanya nih. Kalau untuk saver-nya teman-teman tetap 5% ya sampai seterusnya. Jadi tahun ke-6 sampai nasabah bayar terus itu saver teman-teman ya, itu kepotong 5% terus. Oke. Kalau biaya akuisisi untuk premi berkala sudah tidak ada. Jadi yang nasabah setorkan tadi 1 juta per. Oke, sampai sini nggak ada yang bingung teman-teman ya. Saya lanjut lagi nih. Nah, ini untuk booster investasi teman-teman. Jadi booster investasi itu adalah tambahan saldo ya kan, investasi sebesar tahun pertama sampai tahun ke-10 teman-teman, itu dapat 5% dari premi berkalanya. Jadi kalau misalkan premi berkalanya tadi 1 juta teman-teman ya, sama misalkan ada savernya 250.000. Yang dapat booster investasi ini yang cuma 1 juta ini tadi, yang dari premi berkalanya teman-teman. Oke, tahun pertama sampai tahun ke-10 5% dari 1 juta itu teman-teman ya, selama 10 tahun nih. Jadi misalkan nasabah bayar 1 tahun 12 juta ya kan, kalau preminya 1 juta per bulan, itu dapatnya berarti kurang lebih 600.000 ya per tahunnya. Itu jalan terus teman-teman ya sampai tahun ke-10. Nah, kalau untuk tahun ke-11 dan seterusnya itu dapatnya 10% teman-teman dari premi berkalanya. Jadi teman-teman ya, kalau misalkan tahun ke-11 sampai 20 dia mau bayar dapatnya 10%. Tapi kalau tahun ke-21 masih dapat enggak? Tetap dapat teman-teman ya, 10% semua. Nah, untuk booster investasi teman-teman ya akan dipindahkan ke saldo premi berkala. Jadi mengacu pada ini teman-teman ya. Tahun ke-10 sama tahun ke-15 ya kan. Di akhir tahun ke-10 maksudnya ya. Itu cuman cair 20%-nya saja teman-teman. Dari total saldo booster investasinya. Nah, nanti semuanya akan cair teman-teman ya ketika nasabah bayar waktu akhir tahun ke-20. Jadi cair semua. Ya, teman-teman. Ini kan sifatnya bonus ya. Jadi kalau misalkan nasabahnya teman-teman ya tidak boleh cuti premi yang pertama. Jadi kalau misalkan cuti premi dalam setahun itu tidak dapat teman-teman. Yang kedua tidak boleh ada penarikan dana di nilai. Yang ketiga tidak pernah lapse teman-teman ya. Jadi harus aktif terus. Oke. Misalkan nih, seumpama tahun ke-19 teman-teman ya, ada namanya nasabah lagi susah teman-teman ya, minta namanya cuti premi, oke. Jadi booster investasinya ini yang nggak cair teman-teman ya, itu hanya di tahun 19 saja, bukan nanti tahun 1 sampai tahun ke-18 teman-teman ya, itu nanti bonusnya hilang semua, enggak. Jadi cuman di tahun ke-19 saja, kayak gitu ya. Nah, ini ada cara pemotongan teman-teman ya, ya kan.
Yang pertama teman-teman ya, premi ini kan masuk, oke? Preminya berapa? Contoh 1 juta nih. Kepotong biaya akuisisi dulu teman-teman, 70% ya kan. Jadi yang masuk di nilai tunai adalah 300.000. Kalau sudah tahun ke-6 teman-teman ya, preminya kan tidak dipotong nih biaya akuisisi. Jadi langsung masuk nih ke nilai tunai semua teman-teman ya. Nah, sudah masuk nilai tunai itu ada 2 bayar lagi teman-teman ya. Yang pertama biaya asuransi, yang kedua sama biaya administrasi teman-teman. Kabar bahagianya teman-teman, untuk polis PGB ini kita tidak perlu bayar biaya admin. Kenapa teman-teman? Karena kita ada free teman-teman ya, fasilitas free kalau nasabah mau elektronik polis teman-teman ya. Jadi sama auto debit sama e-statement. Jadi yang pertama kita hemat kertas juga teman-teman ya. Yang kedua udah auto debit. Jadi kita sebagai agent pun juga gampang teman-teman ya, enggak perlu ngingetin ke nasabah tiap bulan, Pak sudah waktunya bayar premi ya kan. Kan enggak enak teman-teman ya. Kalau sudah auto debit enak. Kita pokoknya kalau nggak ke debit kita baru ngomongin teman-teman. Tapi biasanya pasti ke debit sih. Oke, jadi ini alur untuk pemotongan biaya teman-teman. Nah, ini ada jenis dana investasi teman-teman ya, yang tadi kita sebut di awal. Nasabah itu dapat memilih dana investasi teman-teman ya, yang mengolah nilai tunainya supaya nanti ya nilai tunainya itu diharapkan kan tumbuh, tapi disesuaikan dengan resiko si nasabah teman-teman ya. Nah, jadi ada 4 jenis investasinya, fund-nya teman-teman ya maksudnya. Yang pertama ada saham, yang kedua pendapatan tetap, yang ketiga pasar uang sama campuran nih, ya kan. Saham kita tahu sendiri teman-teman ya, itu paling memang high risk teman-teman ya, tapi high return juga. Jadi kalau misalkan naik, naiknya paling banyak nih saham. Tapi kalau rugi teman-teman ya, ya saham paling dalam teman-teman. Seperti yang kita ketahui ya kan, tahun lalu teman-teman ya 2020 sahamnya kan sempat jeblok teman-teman. Jadi kita ini saham sesuai ikut pendapatan tetapnya ada 30, pasar uangnya ada 20% teman-teman. Pendapatan tetap itu seperti obligasi teman-teman ya. Sama pasar uang yaitu adalah deposito. Gampangannya teman-teman ya. Jadi kalau ikut pasar uang pasti naik teman-teman. Cuman ya itu tadi, naiknya paling kecil teman-teman. Kalau naik, naiknya kecil. Tapi kalau turun sahamnya, pasar uang tetap naik teman-teman. Cuman disesuaikan dengan bunga depositonya teman-teman ya. Kalau yang kita tahu kemarin suku bunga kan diturunin teman-teman ya. Nah nanti pasar uangnya pasti memang turun. Tapi enggak sampai minus teman-teman. Gitu. Nah, bentar teman-teman ya. Kalau ada yang sampai sini teman-teman ya, nanti bingung. Pak, enaknya kalau ada nasabah nih, dia nggak ngerti tentang fund ya kan, enaknya dimasukin kemana? Nah, saran saya teman-teman ya, masukin ke pendapatan tetap aja. Atau namanya fixed income. Kalau di Prudential itu nanti ada teman-teman ya, waktu Anda pilih, nanti pilih aja fixed income-nya 100% gitu aja ya. Karena kalau fixed income ini lebih stabil, teman-teman. Karena kita beli surat negara ya, surat utang negara, kayak gitu-gitu. Nah, untuk premium holiday, teman-teman ya, atau cuti premi nih. Oke, sebentar. Oke, teman-teman. Nah, ini adalah fasilitas, teman-teman ya, yang bisa kita gunakan. Jadi ketika nasabah, teman-teman, lagi seret, ya kan, nah, ini juga bisa teman-teman ya. Jadi fasilitas yang memungkinkan nasabah berhenti membayar premi selama waktu tertentu teman-teman. Jadi nasabahnya tidak perlu bayar lagi, mau cuti 2 bulan bisa, cuti 3 bulan bisa teman-teman ya. Nah tapi selama cuti premi, semua manfaatnya tetap jalan teman-teman ya. Jadi pastikan nilai tunai itu masih cukup untuk dipotong biaya asuransi. Contoh misalkan biaya asuransinya per bulan ada 500.000 nih ya kan. Nilai tunainya, saldo nilai tunainya cuman ada 1 juta. Oke. Otomatis cuman bisa cuti premi 2 bulan, teman-teman. Nggak bisa lebih. Kalau lebih gimana? Otomatis polisnya nggak aktif, teman-teman ya. Nah, dipastikan
Kalau nasabahnya minta cuti premi ya kan, kita sebagai agent teman-teman ya, itu melihat teman-teman. Yang pertama, biaya asuransinya berapa per bulannya, ya kan, sama nilai tunainya berapa. Biar enggak sampai miss teman-teman ya. Nanti kasihan si nasabahnya ya, udah bayar lama, polisnya tiba-tiba enggak aktif. Karena kalau sampai polisnya enggak aktif teman-teman ya, semua masa tunggu manfaat itu ngulang semua teman-teman, ke restart ya. Seperti ikut pertama kali kayak gitu. Jadi nanti masa tunggu rumah sakit ya kan, nanti setahunnya balik dari awal teman-teman ya. Masa tunggu lagi kayak gitu. Nah, yang kemudian lama cuti premi teman-teman ya, itu juga ditentukan oleh ketersediaan saldo nilai tunai tadi ya. Oke, ini saya lanjut lagi. Nah, untuk top up teman-teman ya, top up dan withdrawal nih. Jadi yang pertama kita bahas dulu top up teman-teman ya. Yang kita tadi udah lihat bahwa top up teman-teman ya, nasabah melakukan top up itu kena akuisisi teman-teman. Berapa? 5%. Oke. Di mana 3% kita teman-teman, yang 2% masuk ke perusahaan teman-teman ya. Nah, jadi wajib dilakukan ketika nilai tunai ini hampir tidak mencukupi teman-teman untuk memotong biaya asuransi tadi, ya kan? Misalkan lagi cuti premi nih teman-teman ya. Nah, itu tadi ya. Jadi biayanya 500.000 nih per bulan. Sudah tidak cukup teman-teman ya. Cuman bisa cover 2 bulan tadi. Nah, jadi nasabahnya harus top up lagi biar jalan lagi teman-teman ya polisnya. Oke, yang kedua kalau penarikan juga teman-teman ya, itu dilakukan tapi ada konsekuensinya teman-teman. Jadi saldo nilai tunainya otomatis akan berkurang ya kan. Kalau berkurang otomatis bisa beresiko lapse teman-teman. Oke. Jadi kalau misalkan mau narik nilai tunai teman-teman ya, nanti kita tinggal cek dulu ya kan. Setelah kita cek, nah kita nanti bilang sama dia mau tarik berapa. Jangan dipreskan teman-teman ya. Kalau misalkan nilai tunainya ada 35 juta teman-teman ya, bisa diambil tapi 30 juta saja ya. Jangan diambil semua teman-teman. Nanti takutnya polisnya tambah lapse. Kayak gitu. Oke, saya lanjut nih. Ini ada perubahan polis teman-teman ya. Jadi nasabah dapat merubah polis sesuai dengan kebutuhannya ya teman-teman. Nah perubahan itu bisa apa aja ya kan. Yang pertama teman-teman, yaitu adalah rider ya kan, manfaatnya. Sama nilai dan masa pertanggungan. Contoh teman-teman ya, kemarin si nasabah yang lama ya kan, ngambil sakit kritis nih ya kan. Tapi cuma ngambil 100 juta. Mau digedein teman-teman ya, 1 miliar nih. Bisa apa enggak? Bisa ya. Jadi ada namanya perubahan terkait dengan manfaat tambahan itu bisa. Mau umurnya saja teman-teman ya yang ditambah. Kemarin waktu ikut PPH Plus teman-teman, itu sampai usia 65. Nah, sekarang ada berkat nih ya kan. Mau diperpanjang nih sampai 85 aja, ya kan? Itu bisa juga. Terus perubahan apa lagi? Jumlah, komposisi dan berapa lama pembayaran premi teman-teman ya. Jadi contoh nih, bentar ya, ada telepon teman-teman. Oke. Oke, lanjut lagi ya. Nah, terus perubahan terkait jumlah teman-teman ya, komposisi dan lama pembayaran premi. Oke, jadi misalkan Pak, saya tadi ada savernya, ya kan ada premi untuk tabungannya nih. Saya mau hilangkan aja deh, saya mau putar sendiri uangnya, mau tabung sendiri nih. Bisa apa enggak? Bisa, teman-teman. Terus preminya mau dinaikin, juga bisa, ya kan? Lebih senang lagi ya kita kalau preminya naik. Nah, yang ketiga, jenis dana investasi, teman-teman. Jadi alias namanya switching, teman-teman ya, kalau biasanya di kita. Nah, misalkan kita tahu nih, ya kan, masuk pasar saham, kan pasar sahamnya lagi turun teman-teman ya kemarin itu. Nah sekarang udah naik lagi. Jadi begitu turun kita mau pindah teman-teman ya, yang ke fixed income bisa atau enggak? Bisa ya. Pokoknya 1 tahun dapat jatah 5 kali gratis teman-teman. Oke. Lebih dari itu nanti ada biayanya teman-teman ya. 50.000 per switch kayaknya. Tapi jarang teman-teman ya yang mau ngerubah dana investasi itu. Oke, nah ini adalah slide terakhir teman-teman ya. Jadi mungkin beberapa nanti bisa siapin pertanyaan nih yang kurang jelas yang mana. Oh ini ada yang OTW nih. Semangat semangat Pak. Lagi di jalan teman-teman ya. Nah, jadi kita kembali ke konsep segitiga proteksi ya kan. Ini saya ada dua teman-teman ya, unit link sama tradisional. Oke, yang kita mau bahas teman-teman ya di training berikutnya nih.
Yang pertama yaitu hospital, teman-teman ya. Kalau di unit link itu ada namanya PPH plus, ya kan? Kalau di tradisional ada namanya PSS, teman-teman. Manfaatnya sama persis, teman-teman ya. Tapi bedanya di ini, teman-teman ya, preminya. Nah, nanti bedanya apa? Nanti teman-teman bisa belajar, teman-teman ya, di training hospital nanti jam 1. Terus yang kedua ada namanya critical illness, teman-teman ya. Jadi ketika orang mau buka critical illness, pastikan orangnya sudah punya hospital dulu. Oke. Yang pertama kalau di unit link ada CCB 61, kalau yang di tradisional ada namanya PCB 88, teman-teman ya. Oke, kalau untuk live, teman-teman ya. Jadi live ini ibaratnya untuk warisan, teman-teman ya. Atau untuk proteksi aset, teman-teman. Nah, jadi yang kalau di unit link ada namanya link term, teman-teman ya. Kalau di tradisional ada namanya Pru Warisan dan Pru Cinta. Ya kan? Ini trainingnya tadi, teman-teman ya, jam 10 juga. Jadi kalau teman-teman mau ikut training untuk live, teman-teman ya, yang untuk warisan, nanti bisa belajar, teman-teman ya, di minggu depan jam 10 juga. Oke, ini sampai sini, teman-teman ya. Apakah ada pertanyaan? Jadi saya kasih waktu nih 1 menit, mungkin ada yang mau tanya enggak? Kita trainingnya cepat aja, teman-teman ya. Itu. Oke, ini ada penambahan peserta, teman-teman ya. Bentar saya foto lagi. Sambil yang mau tanya, teman-teman bisa langsung di kolom chat. Oke, ini ada satu nih. Bentar, teman-teman ya. Kok mau nanya aku, kalau misalnya top up itu buat invest aja ya, kok ibarat tambah saldo. Ya, jadi ini menjawab pertanyaan dari Bro Andre nih, teman-teman ya. Nah, contoh nih ya kan, kemarin pasar sahamnya kan jatuh, teman-teman ya. Jadi ibarat top up ini bisa seperti kita beli reksadana, teman-teman ya. Unit link itu kan mirip-mirip sama reksadana. Yang ngelola juga manajer investasi, teman-teman ya. Nah, misalkan ada orangnya mau beli, teman-teman ya, mau beli tentang saham kemarin. Bisa enggak? Bisa, teman-teman. Jadi masuk top up fund saham nih. Bisa. Atau yang kedua, teman-teman ya. Contoh orangnya ini sudah cuti premi nih, ya kan. Jadi polisnya sudah posisi cuti premi, ya kan. Nasabah udah nggak bayar. Nah, tapi teman-teman, jadi ceritanya nilai tunainya ini motong terus ya kan. Maksudnya biaya asuransinya, sorry ya. Motong terus ke nilai tunai. Nilai tunainya hampir habis, teman-teman ya. Nah, mau nggak mau, teman-teman, nasabah harus bayar premi lagi atau top up nih. Ya kan, kayak gitu. Jadi ada pilihannya. Kalau nggak mau bayar premi lagi, ya mau nggak mau harus top up, teman-teman ya. Kalau nggak top up nanti habis kayak gitu. Jadi top up ini ada dua fungsi, Bro Andre ya. Tergantung posisinya di mana nih. Kayak gitu. Menjawab enggak ini? Oke, teman-teman. Apa ada pertanyaan lain? Oke, sudah, thank you. Siap, teman-teman. Oke, ini saya tunggu lagi nih. Mungkin ada yang mau bertanya. Karena waktu tanya jawab 10 menit, teman-teman ya. Tenang, masih panjang. Saya lihat peserta aja ini. Yang tadi buka kamera itu, oh udah mati semua, teman-teman ya. Oke, ini nggak ada yang tanya, teman-teman ya. Apa udah jelas semua, teman-teman? Saya minum dulu nih. Oke, saya akhiri ya meetingnya. Thank you.